Contoh ini menampilkan data pemesanan ke dalam data grid view dengan seleksi atau filter tanggal. Tabel yang digunakan adalah tabel orders dan tabel order details. Tabel orders, field yang saya gunakan adalah order ID dan order date. Tabel order details, field yang saya gunakan adalah order ID, product ID, unit price, quantity, dan discount. Date time picker ini namanya adalah DTP dari, date time picker yang kedua DTP sampai, kemudian BTN tampil, DGV tampil, kemudian ada sebuah label LBL Zoom, maksudnya jumlah. Kemudian saya masuk ke code, saya import library system.data.sql client. Kemudian saya definisi atau deklarasi variabel SQL connection, SQL comment, kemudian SQL data reader. Nanti di sini saya tunjukkan dua cara dengan model connected, cara pertama, kemudian cara kedua dengan menggunakan model disconnected atau dataset. Ketika form 1 di-create, saya buat koneksi ke database, data source sama dengan server name. Saya copy server name di sini, saya paste. Ini karakter spesial, saya tambahkan satu karakter backslash kembali. Kemudian inisial katalog sama dengan nama database. Kemudian di dalam model connected, koneksi harus dalam keadaan open. Kemudian saya panggil prosedur tampil. Oke, saya definisikan void tampil. Di sini saya melakukan query. Saya melakukan query isi dari record order dan order details. Tetapi sebelumnya saya jalankan query tersebut di query analyzer dulu supaya memastikan SQL-nya sudah pas. Jadi saya select dari tabel orders, join dengan tabel order details. Tabel order details di sini memiliki spasi, jadi lebih bagusnya dikasih kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Tapi memang wajib di SQL Server harus dikasih kurung siku pembuka dan penutup jika nama tabel mengandung spasi. Kemudian saya berikan nama alias supaya nanti pemanggilannya lebih singkat. Tabel orders aliasnya T1, tabel order details aliasnya adalah T2. Kedua tabel itu di join berdasarkan persamaan record dari kolom order ID. Saya tampilkan dari tabel orders atau T1, yaitu T1 order ID, kemudian order date. Kemudian dari tabel 2 atau order details, product ID, unit price, quantity, kemudian discount. Saya jalankan query ini. Oke,
Kemudian saya urutkan berdasarkan order date dari tabel 1. Kemudian nantinya di form ini akan dilakukan seleksi record berdasarkan tanggal. Jadi saya bikin di sini order date lebih besar sama dengan and order date lebih kecil sama dengan. Misalnya order date saya input dari tanggal 4 Juli 1996 sampai 5 Juli 1996. Jadi formatnya dibikin tahun, bulan, tanggal. Nah, ini total record ada 2155 rows atau baris atau record. Jadi kalau saya hanya seleksi 2 buah tanggal ini, hasilnya adalah 5 buah record. Oke. Jadi query ini sudah pas. Saya pindahkan di form 1. Saya bikin sebuah variabel bantuan SQL sama dengan string titik format. Oke. Nantinya tanggal ini dibaca dari datetime picker. Ini dibaca dari variabel index 0, ini variabel index 1. Kemudian variabel index 0 dibaca dari datetime picker dari, kemudian dikasih format tahun, bulan, tanggal. Oke, demikian juga variabel kedua datetime picker sampai titik value titik toString tahun, bulan, tanggal. Kemudian query tersebut saya tuliskan di objek comment. Kemudian saya eksekusi dengan menggunakan execute reader. Nah, dengan menggunakan bantuan objek data reader, maka kita bisa membaca record hasil execute tersebut ke data grid view. Nah, di sini data grid view-nya harus kita set minimal dengan jumlah kolom. Ada 6 kolom, masing-masing order ID, order date, product ID, unit price, quantity, dan discount. Oke, kemudian saya looping. Oke, sebelumnya saya tambahkan property read only dari data grid view, maksudnya sama dengan true. Jadi maksudnya supaya data grid view-nya ini tidak bisa diubah, hanya tampil saja. Kemudian saya baca dari record pertama sampai record terakhir. Atau dengan kata lain, selama pembacaan record dengan menggunakan metode read bernilai true, maka tampilkan ke data grid view. Jika sudah bernilai false, maka dia keluar dari perulangan, maka reader di close. Nah, di sini saya tampilkan ke data grid view, yaitu kolom order ID, kemudian order date, kemudian product ID, unit price, quantity, discount.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian ketika tombol tampil diklik, saya panggil prosedur tampil. Oh ya, di sini ada ditampilkan jumlah record. Jadi saya menggunakan bantuan variabel jumlah. Jadi setiap kali baca record atau looping, variabel jumlah tambah 1. Setelah selesai looping, saya tampilkan ke label isi dari variabel jumlah tersebut. Oke, saya jalankan. Nah, di sini datanya masih kosong karena tanggalnya belum pas. Saya ganti dengan tanggal 4 Juli 1996 sampai 5 Juli 1996 tampil. Oke, hasilnya 5 buah record sama seperti kalau kita jalankan di query analyzer. Oke. Ini cara pertama untuk menampilkan isi dari kedua buah tabel di SQL Server dengan menggunakan model connected. Sekarang saya tunjukkan ini menggunakan model disconnected. Di dalam model disconnected, aplikasi mengakses data melalui buffer, ya, melalui buffer atau melalui objek dataset. Objek dataset ini dia simpannya di memori komputer klien. Tujuannya supaya mengurangi beban di database server. Nah, jadi sebelum aplikasi mengakses dataset, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mentransfer tabel yang akan kita query dipindahkan ke dataset. Ya, kita pindahkan dulu tabel yang mau kita akses dari database pindah ke dataset dengan menggunakan bantuan dari data adapter. Nah, setelah datasetnya sudah terisi, maka aplikasi membaca data dari atau mengakses data dari dataset. Oke, jadi di sini SQL Data Reader saya komen, ya. Jadi sementara ini tidak dipakai, saya tambahkan SQL Data Adapter karena dia berfungsi sebagai perantara antara tabel di database dengan tabel di dataset. Kemudian dataset. Ini variabel dari objek dataset. Nah, di dalam model disconnected, ini object connection tidak harus dalam keadaan open, karena ketika transfer data, maka object connection-nya otomatis dibuka, dan ketika akses data telah selesai, maka object connection-nya di-close. Kemudian, ini saya komen terlebih dahulu. Di dalam prosedur tampil, ini cara pertama, saya komen terlebih dahulu. Oke. Kemudian saya buat ini cara kedua. Ini berada di dalam void tampil. Oke. Nah, kita gunakan bantuan dari objek data adapter. Tapi sebelumnya saya lakukan query dari kedua tabel orders dan order details. Tapi di sini saya tidak melakukan filter record terlebih dahulu. Saya tidak melakukan filter atau seleksi record terlebih dahulu. Jadi semua record dipindahkan
Ya, semua record dari tabel order dan order details di copy ke dataset. Jadi kalau ini kita jalankan query tadi tanpa ada cloud software, ini ada 2155 record. Ya, 2155 record. Oke, ini saya copy, saya paste. Kemudian seleksi pembacaan dari tabel, pembacaan dari variabel ini tidak usah terlebih dahulu karena konsepnya adalah saya mengcopy semua isi record dari tabel orders dan order details dipindahkan ke atau di copy ke dataset. Kemudian saya buat objek data adapter, SQL data adapter, SQL, connection. Kemudian saya bentuk objek dataset. Saya bentuk objek dataset, kemudian saya fill atau saya isi ya dari database ke dataset. Nah, di datasetnya hasil join kedua tabel saya isi ke dataset dengan nama, di sini saya bikin join order. Contohnya join order. Kemudian tampilkan ke data grid view. Untuk tampilkan ke data grid view, kita bisa memanfaatkan properti data source sama dengan dataset.tables join order. Nah, perhatikan di sini untuk menampilkan isi dataset ke data grid view cukup menggunakan satu baris, yaitu properti data source. Di sini tidak perlu kita tentukan jumlah kolom di data grid view karena jumlah kolom di data grid view otomatis sesuai dengan jumlah kolom dari tabel join order. Kemudian saya tambahkan properti read only sama dengan true. Kemudian untuk pengurutan saya bisa settingnya di dataset. Yaitu berdasarkan order date ascending. Nah, saya jalankan. Nah, maka defaultnya semua record ditampilkan ke data grid view. Oke, kita munculkan berapa jumlah record ke label. Nah, untuk menampilkan jumlah record ke label jumlah, yaitu dengan menggunakan dataset tables join order .rows .count. Nah, jadi untuk mengambil jumlah record dari dataset seperti ini, ya, jumlah baris atau jumlah record dari dataset table join order. Hasilnya adalah 2155 record sama dengan di query analyzer. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan seleksi atau filter record berdasarkan tanggal input. Oke, di sini saya tidak lagi panggil prosedur tampil, saya cukup melakukan filter record di tabel join order yang ada di dataset.
dengan menggunakan property default view titik row filter sama dengan ini saya bikin variabel ya, string str sama dengan string titik format order date lebih besar sama dengan n, order date lebih kecil sama dengan, dimana ini dibaca dari variabel index 0, ini dibaca dari variabel index 1. Variabel index 0 dibaca dari date time picker dari titik toString tahun, bulan, tanggal. Kemudian date time picker sampai value titik toString tahun, bulan, tanggal. Nah, kemudian saya lakukan filter sesuai dengan string str. Jadi saya melakukan filter record di dataset. Contohnya tadi saya filter where order date lebih besar sama dengan tanggal 4 Juli 1996 dan order date lebih kecil sama dengan 5 Juli tahun 1996. Tadi ini menghasilkan 5 record. Oke, kita tes dari tanggal 4 Juli 1996 sampai 5 Juli 1996. Oke, tampil. Oke, ini sudah menampilkan 5 record, tapi di sini belum terupdate 5 record. Oke, saya perbaiki. Saya tampilkan record hasil filter dengan menggunakan join order titik default view titik count titik toString. Oke, saya ulang di sini. Saya masukkan 4 Juli 1996 sampai 5 Juli 1996. Hasilnya 50 record. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan model disconnected, ini cara kedua. Data hasil query dari database dipindahkan dulu ke dataset dengan nama tabel join order menggunakan bantuan dari data adapter. Kemudian untuk menampilkan di data grid view cukup dengan satu baris ini, yaitu data grid view tampil titik data source sama dengan dataset tables join order. Nah, perhatikan tadi kalau di cara pertama dengan melakukan looping satu persatu record ke data grid view, jumlah kolom data grid view harus ditentukan. Nah, di model disconnected, jumlah kolom tidak ditentukan karena jumlah kolom di data grid view tergantung kepada jumlah kolom yang ada di dataset tabel join order. Kemudian
saya melakukan pengurutan record di dataset berdasarkan order date. Otomatis data grid view juga menampilkan hasil pengurutan tersebut. Untuk menampilkan jumlah record di dataset dengan menggunakan dataset.tables join orders .rows.count. Kemudian saya pilih tanggal, kemudian saya klik tombol tampil, saya lakukan filter baris atau filter record di dataset table join order. Ya, jadi saya melakukan filter record di dataset. Karena kita menampilkan isi dari tabel join order ke data grid view dengan menggunakan properti data source, maka apa yang kita filter di dataset otomatis langsung berefek di data grid view. Kemudian untuk menampilkan jumlah record hasil filter, kita bisa menggunakan properti default view.count. Oke, silakan dikerjakan.